Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami atas nama Subaidah akan mempresentasikan dari mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran dengan tema multimedia. Makna multimedia. Program multimedia lahir karena perkembangan teknologi komputer dan digital. Media ini mampu untuk digunakan dalam mengomunikasikan pesan melalui tayangan teks, suara, video, animasi, dan hyperlink secara terintegrasi. Program multimedia dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam aktivitas pembelajaran yang menerapkan dan beragam metode pembelajaran seperti presentasi, latihan berulang, demonstrasi, pemecahan masalah atau problem solving, dan simulasi. Keunggulan pemanfaatan program multimedia dalam aktivitas pembelajaran meliputi 1. Membuat proses belajar lebih baik dan meningkatkan daya ingat atau ingat retensi. 2. Memfasilitasi proses belajar pengguna program yang memiliki gaya hidup berbeda. 3. Membantu pengguna program memiliki kompetensi yang diperlukan. 4. Menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. 5. Meningkatkan motivasi belajar pengguna program. 6. Memiliki sifat interaktif. 7. Mendukung aktivitas belajar individual maupun kelompok. 8. Menampilkan isi atau materi pelajaran secara konsisten. 9. Memungkinkan pengguna untuk melakukan kendali terhadap proses belajar. Keunggulan yang dimiliki oleh program multimedia sebagai sarana media untuk aktivitas belajar yaitu 1. Membuat proses belajar menjadi efektif. 2. Meningkatkan gaya tarik terhadap isi atau materi pelajaran. 3. Mudah digunakan. 4. Menayangkan teks, gambar, audio, dan video dengan tingkat kejelasan yang tinggi. 5. Berukuran ringkas dan portabel. 6. Dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa. Adapun keterbatasan yang dimiliki oleh program multimedia sebagai sarana untuk mendukung aktivitas belajar adalah 1. Pengadaan program relatif mahal. 2. Memerlukan perangkat keras tertentu untuk menggunakannya. 3. Tidak selalu cocok atau kompatibel dengan sistem komputer yang ada. B. Pengadaan program multimedia. Program multimedia saat ini telah banyak digunakan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tentang suatu bidang tugas atau pekerjaan. Penggunaan program multimedia umumnya dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang kompatibel. Program multimedia yang dijual komersial meliputi banyak hal atau subjek seperti fotografi, mekanik, biologi, keuangan, aplikasi komputer, dan fisika. Program multimedia memiliki kemampuan interaksi yang dapat memberi kesempatan bagi penggunanya untuk menggali atau mengeksplorasi informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang berlangsung intensif antara pengguna program dan isi atau materi yang dipelajari dalam program multimedia akan berakibat terhadap tercapainya hasil belajar yang optimal. C. Karakteristik dan unsur-unsur program multimedia. Perkembangan teknologi komputer yang pesat seperti yang terjadi saat ini telah memberi kontribusi positif terhadap cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mempelajari informasi dan pengetahuan. Teknologi komputer yang telah menyediakan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung berlangsungnya proses belajar. Cara mempelajari informasi dan pengetahuan saat ini tidak lagi sama seperti yang dilakukan pada masa sebelumnya. Perkembangan teknologi komputer personel atau personel komputer yang marak pada
tahun 1980-an telah membuat semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari, mendapatkan, menyimpan, dan mengolah informasi dan pengetahuan secara personal menjadi lebih mudah dan efisien. D. Metode pembelajaran dalam program multimedia. Hanafin tahun 1997 mengemukakan beberapa metode atau cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi atau materi dalam program multimedia. Metode dalam hal ini dapat dimaknai sebagai cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi atau materi yang perlu dipelajari kepada pemirsa. Ragam metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan isi informasi yang terdapat dalam program multimedia antara lain 1. Presentasi, 2. Diskusi, 3. Simulasi, 4. Tutorial, 5. Latihan berulang, 6. Pemecahan masalah, 7. Demonstrasi, dan 8. Permainan. Prinsip pengembangan program multimedia. Agar dapat menciptakan program multimedia yang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang dapat digunakan. Dalam pengembangan program multimedia. Mayer 2006 mengemukakan 10 prinsip multimedia berbasis hasil penelitian. Ke-10 prinsip ini perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah program multimedia yang efektif, efisien, dan menarik. Ke-10 prinsip pengembangan program multimedia tersebut yaitu 1. Prinsip multimedia, 2. Prinsip kontiguitas, 3. Prinsip koherensi, 4. Prinsip modalitas, 5. Prinsip pengulangan, 7. Prinsip personalisasi, 6. Prinsip personalisasi, 7. Prinsip suara atau audio, 8. Prinsip pemberian tanda, 9. Prinsip interaktivitas, 10. Prinsip prapelatihan. Mungkin hanya itu yang kami dapat rangkum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.